terpaksa kita membuat kayak pergerakan massa. Nah, pergerakan massa ya. Ketika dengan catatan ketika senior-senior ini tidak melakukan yang kita desak tadi. Iya. Baru kita buat pergerakan massa. Nah, pandangan ke depan untuk pergerakan massa itu seperti apa, Bung Wildan? Pergerakan massa di sini kita langkah pertama yang kita lakukan, kita pengen membentuk kayak pengkaderan. Pengkaderan kayak kaderisasi. Karena seperti ini Pak, dalam organisasi berhasilnya organisasi itu bukan ditentukan dia berapa dekade menjabat atau dia berapa tahun menjabatnya atau dia mengambil banyak junior yang dimana juniornya banyak yang berkembang, tidak, tapi keberhasilan organisasi berada di kaderisasi, karena kaderisasi ini tulang punggung dari organisasi. Bukan dari banyak kita merekrut, tapi bagaimana banyak kita merekrut anggota, lalu anggota kita siap untuk tempur. Karena ada junior ya, ada tahap bawah, tahap menengah, dan tahap atas. Dan tahap atas ini junior atau kader-kader yang sudah bisa bergerak. Kalau kader-kader yang paling bawah itu cuma kader pemahamannya kurang. Ada yang kedua, pemahamannya sudah full tapi nggak bisa bergerak. Ketika sudah menginjak ke kader yang ketiga, dia sudah mantap pemahamannya, keorganisasiannya, kepemimpinannya. Dia siap tempur, siap bergerak. Dia tidak takut akan konsekuensi, Pak. Itu yang kami harapkan seperti itu. Tapi itu kembali ke mahasiswa yang akan kita gembleng, sejauh mana mereka keseriusannya gitu. Bung, sebelum kita menginjak kepada acara penggemblengan itu, boleh dong kita seruput kopi dulu biar mencair ya, biar sahabat-sahabat Fiber juga di luar sana ya tidak terlalu tegang lah mendengarkannya. Kita seruput kopi dulu. Wah, mantap ya. Maaf di luar konteks, cuma saya akan sedikit share kegiatan kita di di area kampus. Ya, kita ini tidak lepas dari secangkir kopi karena memang mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Apa itu kopi nanti ya. Apa itu kopi menurut kita, versi kita ya, seperti itu. Seruput dulu lah. Mantap, Bung. Jadi kopi ini sebenarnya membuat lancar ini ya, Bung ya. Tapi lepas dari itu, Bung, lepas dari kopi, kita kembali lagi ya ke masalah yang tadi. Sementara ini Bung Wildan melihat, untuk sementara ya, melihat teman-teman mahasiswa kita, mungkin apakah sudah ada gambaran di Bung Wildan mereka sudah mampu? Ketika saya melihat sering konsultasi maupun ke junior, ke senior, kayaknya kita perlu perlu genjotan baru, Pak. Perlu hal baru nih, di mana mahasiswa itu dia pengen ikut berorganisasi. Karena kata senior saya, ketika kita sudah berorganisasi, ini tentunya kita bisa diaplikasikan di rumah tangga. Contohnya, ketika ada masalah, di keluarga ya, ada masalah tengkar sama istri. Karena kita orang yang berorganisasi, kita ajak dialog. Itu kan ciri-ciri orang berorganisasi, kita ajak dialog. Ketika ada masalah, kita buka ruang dialog. Itu ciri-ciri organisasi. Jadi kembali ke tadi tentang gambaran-gambaran kita, sejauh ini saya memantau ada keresahan-keresahan mahasiswa lain. Ada teman-teman kita yang resah. Jadi ketika mungkin gini, sebuah perubahan akan terwujud ketika ada keresahan-keresahan. Begitu ya? Anggaplah saya resahkan keadaan.
ketika sudah saya resah, saya di pikiran saya ingin begini, lalu saya mengumpulkan data. Nah, setelah itu saya membuat gerakan massa. Itu kan gerakan massa karena saya merasa gelisah. Ya, benar. Itu. Jadi mungkin ketika sudah teraplikasi itu akan menghasilkan. Tapi tentunya kita harus kembali ke niat kita pribadi. Niat kita luruskan kembali bahwa kita selaku mahasiswa bagaimana seperti bukan seperti kerbau yang kayak kerbau, gimana sih kerbau? Apa bahasa kangennya? Kalau bahasa kangennya itu ya, mulai tonton ke Timur ya, ke Timur. Tonton kabar di independen ya. Itu. Tidak ada komitmen. Tadi komitmen. Komitmen. Nah, terus Bung Wildan, apakah senior kita mempunyai jiwa yang sama dengan Bung Wildan? Ini saya melihat karena Bung Wildan ini semester berapa Bung Wildan? Kalau saya sendiri ya baru menempuh semester 2. Semester 2. Nah, apakah senior kita yang di atas yang semester 4, semester 6, apakah ada yang sama keinginannya dengan Bung Wildan ini? Di satu sisi mereka acuh tak acuh, biarinlah ini bukan urusan saya bukan kepengurusan BEM atau saya kepengurusan BEM, nggak apa-apalah, ini nggak akan menghasilkan buat saya. Ya cuma kita aja lah yang begini. Kita sering diskusi pojok-pojokan seperti inilah berdua. Ya, yang teman satunya itu siapa namanya? Yang Inong itu di mana sekarang dia? Kalau itu sekarang ada di daratan. Di daratan ya. Dia mengambil katanya ada keperluan keluarga gitu. Itu saya seneng banget sama dia. Karena dia artinya dia sepemikiran dengan saya. Saya kan pernah bincang-bincang sama dia. Pengen kayak membuat seperti ini. Dia masih setuju.